Yelingtian Dewa Perang, bab 916-920. Lihat jika kamu tidak melihatnya. Ini Wang Fa, sekarang kami memiliki banyak orang di sini, hanya ada 2 dari kalian. Apa yang kami katakan adalah apa yang kami katakan, kalian berdua ingin melawan. Hanya jika kamu dipukuli, sampai mati. Manajer itu menunjuk dengan tongkat besi, melihat Yelingtian, wajahnya penuh dengan dingin, seolah-olah dia bisa meremas dan menguleni sesuka hati, dengan senjata di tangan, pen. Jaga keamanan menjadi lebih arogan, semuanya meniru penampilan manajer, menunjuk Yelingtian dan Wei Lei dengan tongkat di tangan mereka, dan terus berteriak, sejujurnya, di Fenyuelou, tuan muda yang adalah Wang Fa. Dan sekarang, kami adalah Wang Fa, kalian berdua idiot buta, karena kalian harus bertarung, kami tidak harus sopan, jika kalian dengan patuh berlutut di depan kami. Tunggu sebentar, ketika kita mengambil tindakan, mungkin kita bisa menganggapnya enteng. Agar tidak membuat Anda berteriak terlalu banyak, para penjaga keamanan di Fenyuelou, yang biasanya mengandalkan Yang Tianjun sebagai dukungan mereka, terbiasa menjadi sombong, dan mereka tidak melihat siapapun sama sekali. Sekarang setelah ada seorang manajer dengan kepala, mereka bahkan berpikir bahwa mereka telah memilih Yelingtian dan mereka berdua, sehingga ekspresi di wajah mereka sangat arogan dan sudut mulut mereka terangkat tinggi. Marquis of Zongyong adalah hukum raja, hehe, karena kamu sangat arogan, maka aku akan mengajarimu satu hal hari ini, tinju besar adalah kebenaran, lazy. Lakukan. Yelingtian memerintahkan dengan dingin. Ya, yang mulia. Wei Lei setuju dengan hormat, matanya yang tajam menyapu setiap penjaga keamanan. Satu ketika manajer Fenyuelou melihat bahwa Yelingtian dan keduanya akan melawan, dia melambaikan tongkat besi di tangannya ke depan, dan berteriak, berikan padaku, bunuh 2 bajin. Gan buta ini, seorang penjaga keamanan bergegas menuju Yelingtian dan mereka berdua. Tetapi sebelum tongkat di tangan mereka mendarat di Wei Lei, mereka ditendang dan terbang keluar. Wei Lei seperti harimau dalam kawanan domba. Setiap kali dia meninju atau menendang kaki, dia pasti akan menjatuhkan seorang penjaga keamanan ke tanah. Bang, 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 serangkaian tabrakan. Satu demi satu, tidak terdengar, pen. Jaga keamanan di Fenyuelou pada dasarnya adalah pelatih dan memiliki dasar tertentu dalam seni bela diri. Tetapi di depan Wei Lei, mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali, lebih dari selusin orang berkerumun sekarang, dan mereka tidak menimbulkan ancaman bagi Wei Lei. Di mata Wei Lei, tindakan mereka seperti gambar gerak lambat dalam film. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia telah berurusan dengan selusin penjaga keamanan, hancur, bersih dan rapi, tembakan Wei Lei tidak ringan. Setelah setiap penjaga keamanan jatuh ke tanah, dan sulit untuk bangun, dia hanya bisa berbaring di tanah dan meratap, tidak tahu berapa banyak tulang yang telah dia patahkan. 3 pada akhirnya, masih ada yang berdiri di lapangan, kecuali Yelingtian dan Wei Lei, hanya manajer yang tersisa. Pada saat ini, manajer tidak lagi sombong seperti sebelumnya, seolah-olah dia disiram air dingin, takut dan menggigil. Kamu siapa kamu? Siapa yang berani datang ke Fenyuelou untuk menjadi biadab? Jika tuan muda yang mengetahui hal ini, dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Manajer mengeluarkan kartu as Yang Tianjun, berharap untuk menakuti keduanya. Dari mereka, karena aku di sini di Fenyuelou malam ini, aku tidak akan membiarkan Yang Tianjun pergi. Kamu memimpin jalan dan membawaku menemuinya. Manajer menggelengkan kepalanya dan menolak untuk memimpin. Yelingtian melangkah maju dan pergelangan tangannya patah. Teriak manajer seperti menyembelih babi. Pada hari kerja, manajer ini sangat cantik, tetapi sekarang dia tidak bisa bangun lagi. 3 baru saja, dia dengan naif berpikir bahwa jika lebih dari 10 penjaga keamanan mengambil tindakan, mereka pasti akan dapat dengan mudah mengalahkan Yelingtian dan mereka berdua, dan kemudian memukuli mereka dan mendapatkan 100.000 yuan lagi, jauh dari musuh persatuan Wei Lei. Setelah dipelintir dan dihancurkan oleh Yelingtian, manajer akhirnya harus mengakui bahwa seorang pria kejam datang dari Fenyuelou hari ini, dan jika dia terus melawan, hasilnya akan sangat menyedihkan, dan dia tidak punya pilihan selain berkompromi dan memimpin jalan. Untuk mereka berdua,
Ye Lingtian dan Wei Lei mengikuti dari dekat, dan ketiganya berjalan menuju kotak di lantai atas Ruo. Sepanjang jalan, banyak staf Feng Yuelou, setelah melihat cedera manajer, melangkah maju satu demi satu dan bertanya dengan penuh perhatian, "Manajer, ada apa denganmu, Tiandi?" "Manajer, pergelangan tanganmu benar-benar patah. Tangan siapa? Apakah ini? Apakah ada yang membuat masalah?" "Manajer, Anda menyapa. Kami akan segera menemukan pelakunya dan memukuli Anda, sehingga Anda bisa mendapatkan bau mulut." "Tidak, tidak, tidak. Saya tidak. Kalian sibuk dengan os Anda." Manajer tergagap dan berurusan dengan orang-orang ini. Ye Lingtian dan keduanya berdiri di belakangnya, menatapnya sepanjang waktu, terintimidasi oleh paksaan kuat Ye Lingtian dan Wei Lei. Di depan staf ini, dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya, karena takut Wei Lei akan membunuh dia dari belakang satu serangan. Melihat manajer enggan untuk mengatakan lebih banyak, orang-orang di sebelahnya menatap Ye Lingtian dengan curiga, dan langsung merasakan sikap Ye Lingtian dan Wei Lei yang bermartabat, sehingga mereka tidak berani mengobrol lagi. Setiap lantai, saya melihat banyak orang absurd. Di lantai 2, ada seorang pria kaya yang dikelilingi oleh lebih dari selusin gadis muda. Dia memegang cambuk kulit di tangannya dan mencambuk wanita-wanita ini dengan keras. Ada noda darah, dan orang-orang di sebelahnya masih bertepuk tangan. Di lantai 3, ada dua pria paruh baya berkepala gendut, bertelinga besar dengan wajah berminyak, yang benar-benar meniru penampilan seorang markis yang setia dan pemberani. Mereka menunggangi dua wanita berpakaian tipis di bawah mereka sebagai kuda, dan berteriak tidak jelas, "Ayo ke sini." Di lantai 4 mulut, beberapa anak muda mengikat seorang gadis muda dengan 5 bunga dan menggunakan berbagai cat di tubuhnya. Ye Lingtian dan mereka berdua dapat melihat, hampir setiap wanita cantik di sini adalah peran seperti budak. Tidak heran itu disebut Feng Yuelou. Bagi orang kaya, Feng Yuelou ini adalah surga. Mereka kegembiraan tertinggi bisa-bisa didapat di sini. Tetapi untuk gadis-gadis itu hanya tawa yang dipaksakan, dan banyak dari mereka adalah gadis-gadis muda dari keluarga baik-baik, yang awalnya hidup damai. Mereka diculik oleh Feng Yuelou dengan berbagai cara. Jika para wanita ini melawan dan melarikan diri, mereka akan menghadapi hukuman dan balas dendam yang mengerikan. Ketika Feng Yuelou pertama kali dibangun, bahkan ada seorang wanita yang melarikan diri secara diam-diam. Setelah ditangkap, anggota tubuhnya dipotong, dan dia meninggal setelah menangis sepanjang hari. Bahkan keluarganya dilindungi. Dengan presiden yang begitu menakutkan, para wanita muda di Feng Yuelou ini, bahkan jika mereka enggan di dalam hati mereka, tidak berani menunjukkannya di wajah mereka, dan bahkan lebih tidak berani melarikan diri. Semakin banyak wanita yang berada di Feng Yuelou, semakin diganggu mereka di Feng Yuelou. Pelanggan yang datang untuk mengkonsumsi akan mencoba yang terbaik untuk mempermalukan mereka untuk mendapatkan kebahagiaan yang mereka inginkan. Akhirnya, mereka bertiga datang ke kotak di lantai atas. Ketika dia membuka pintu, dia bisa mendengar semua jenis boom, boom, boom. Manajer mengetuk pintu dengan tangan kirinya yang tidak terluka, membuat suara main-main yang keras. "Laporkan, masuk." Suara laki-laki yang dalam keluar. Manajer dengan hati-hati mendorong pintu. Lampu di dalamnya redup, dan sulit dilihat. 21 pop. Wei Lei menyalakan semua lampu neon, dan saat berikutnya, di garis pandang Ye Lingtian, ada wanita kaya, muda dan cantik, semuanya acak-acakan, memeluk cahaya menyilaukan yang tiba-tiba menyala, membuat mata orang-orang terbuka. "Ah!" Si cantik menjerit, menggenggam tangan mereka di bahu mereka. Sangat malu, orang kaya, dan muda memarahi. "Sial, apa yang terjadi? Aku sangat bersemangat sekarang. Siapa yang menyalakan itu? Terlalu mengecewakan. Aku akhirnya berani sekali, dan aku bisa menjadi pria yang baik lagi. Tapi aku sangat takut sampai hampir layu. Anjing macam apa yang tidak memiliki mata?" Akhir siapapun yang menyalakan lampu, cepat berdiri untuk Lao Su, tuan muda yang, Anda pelayan, Anda benar-benar tidak memiliki aturan. Saudara-saudara kita bersenang-senang, dan cahaya yang kuat bersinar seperti ini. Siapa yang masih tertarik pada bermain turun? Kami adalah anggota berlian Anda di sini, jadi kami harus memberi kami penjelasan. Baru saja, playboy ini,
yang bersenang-senang dengan wanita cantik di pelukan mereka, tiba-tiba terganggu, dan mereka sangat marah. Bahkan di depan Yang Tianjun, mereka berani membuat masalah besar beberapa gerutuan. Yang Tianjun sendiri juga sangat tidak puas. Hal seperti itu belum pernah terjadi sejak Feng Yuelou dibangun, dan tidak ada seorang pun di bawahnya yang tidak mengerti aturan. Manajer Wang, apa yang kamu lakukan TMD? Yang Tianjun membiarkan mengeluarkan teguran marah, menyipitkan mata dan menyapu. Miring 27 TH cahaya itu langsung menerangi penonton. Wakil adegan berasap, pelukan, sangat tidak nyaman, pergi. Yang Tianjun mengeluarkan teguran marah dan menyipitkan matanya. Saat berikutnya, dia melihat tangan kanan manajer Wang yang terluka, dan wajahnya langsung berubah muram. Ada apa denganmu? Apakah seseorang datang ke Feng Yuelou untuk menghancurkan lapangan? Pada saat ini, Ye Lingtian melangkah ke dalam kotak. Dia arogan, gaya berjalan yang mantap, aura yang mengesankan terungkap secara tak kasat mata, seperti pisau besar yang menebas arena, dengan ujung yang tajam membuat orang tidak berani menatap langsung ke sana. Bintang-bintang kecil tingkat kedua itu merasakan maskulinitas dari Ye Lingtian, yang sama sekali tidak mungkin bagi para playboy di sekitar mereka, tertarik oleh temperamen Ye Ling Tian. Mereka semua menatap mata Ye Lingtian, tetapi di mata itu, tampaknya ada gunungan mayat dan darah, dan ada ribuan pasukan. Beberapa bintang muda terkejut, punggung mereka menggigil, dan segera dia turun kepalanya dan tidak berani menatap Ye Lingtian lagi. Adapun murid-murid pesolek itu, melihat sosok Ye Lingtian yang tinggi dan kokoh, mereka tiba-tiba merasa agak kecil, dan mereka langsung dipenuhi amarah terhadap Ye Lingtian. Untuk sementara waktu, semua orang di ruang pribadi terfokus pada Ye Lingtian, tetapi aura mereka semua digabungkan bersama, tidak dapat bersaing dengan Ye Lingtian. Wei Lei mengikuti dengan cermat dan berjalan masuk. Tubuh kekar itu, tinggi dan kuat, seperti bukit yang bergerak, juga memberi setiap orang perasaan tertekan yang kuat. Yang Tianjun mengangkat alisnya dan menatap Ye Lingtian. Kebetulan Ye Lingtian juga menatapnya. Mata keduanya bertemu di udara, seperti pedang bertemu pedang. Duri, di udara. Sepertinya ada percikan cahaya listrik yang tidak terlihat berkedip. Ye Lingtian memandang Yang Tianjun dengan hati-hati, dan akhirnya menunjukkan ekspresi kecewa. Dia pikir dia adalah karakter yang hebat, tetapi pada pandangan pertama itu tidak lebih dari itu. Yang Tianjun juga pergi dari atas ke bawah dan memperhatikan Ye Lingtian dengan cermat, tetapi alisnya berkerut. Dari Ye Lingtian, Yang Tianjun merasakan kepercayaan dan aura yang kuat, tetapi dia tidak tahu dari mana aura ini berasal. Kedua belah pihak saling memandang selama lebih dari 10 detik. Ketika orang lain melihat pemandangan ini, mereka semua tidak berani berbicara, dan suasana di lapangan tiba-tiba menjadi tegang. Saya tidak tahu berapa lama, Yang Tianjun mencibir, tetapi memilih untuk mengambil inisiatif untuk mengatakan, "Nak, karena Anda dapat muncul di kamar pribadi saya, tampaknya Anda masih memiliki beberapa keterampilan, jadi Anda harus bersiap-siap. Penjaga keamanan yang dikirim untuk berurusan dengan Anda pasti apakah Anda membunuh mereka semua?" Yang Tianjun tidak bodoh. Meskipun ia sering menghabiskan banyak uang dan sensualitas, sebaliknya, dia sangat pintar. Jika tidak, mustahil untuk membangun Feng Yuelou dan mengumpulkan kekayaan yang tak terhitung dari para pengusaha kaya itu. Jika dia tidak punya otak, dia tidak bisa melakukan kedua hal ini. Sebelumnya, beberapa bawahan melaporkan kepadanya bahwa seseorang datang ke Feng Yuelou untuk mencari kesalahan, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Sejak Feng Yuelou dibangun, semakin banyak orang di sini untuk mencari kesalahan. Pada dasarnya setiap bulan ada beberapa orang yang datang untuk membuat masalah, dan kadang-kadang ada lebih dari 10 pembuat onar dalam seminggu. Meskipun ada banyak orang yang menemukan kesalahan di masa lalu, tetapi kekuatan mereka tidak baik. Pada dasarnya mereka semua diselesaikan dengan mudah oleh penjaga keamanan Feng Yuelou, dan tidak ada satu waktu pun yang dapat membuat Yang Tianjun khawatir. Tapi sekarang, Ye Lingtian dan keduanya tidak hanya menempatkan lebih dari 10 penjaga keamanan, tetapi mereka juga tidak terluka. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan keduanya tidak setingkat dengan penjaga keamanan itu. Yang Tianjun menemukan poin-poin penting ini setelah sedikit analisis.
Jadi dia hanya mengatakan kalimat itu, namun, bahkan jika dia tahu bahwa Ye Lingtian dan keduanya ada di sini untuk membalas dendam padanya, Yang Tianjun tidak takut sama sekali. Dia masih duduk di sofa dengan kaki disilangkan dan menyalakan cerutu dengan penuh minat. Sejak zaman kuno, semua orang yang dapat mencapai hal-hal besar tidak boleh senang atau marah. Terlebih lagi, sebagai keponakan Markis Zongyong, Yang Tianjun juga telah melihat pertempuran yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, dan kualitas psikologisnya jauh melampaui orang biasa. Setelah menyesap cerutu dengan tajam, Yang Tianjun mengeluarkan cincin asap yang menghadap ke tempat Ye Lingtian dan keduanya berdiri. Jarak antara kedua sisi masih jauh, dan cincin asap ini tidak bisa menyentuh tubuh Ye Lingtian sama sekali. Namun, Wei Lei melangkah keluar dan meninju udara di depannya. Boom! Semua orang merasakan gelombang udara yang kuat menyapu. Dan pakaian mereka tergores. Wei Lei secara tidak sengaja mengungkapkan tangan ini, yang membuat Yang Tianjun menyipitkan mata. Dia bukan tanpa pengetahuan. Dia memiliki pemahaman umum tentang kekuatan Wei Lei, dan dia tidak diragukan lagi adalah master energi gelap. Tetapi bahkan jika dia mengetahui tentang kekuatan Wei Lei, Yang Tianjun tidak takut, karena ada lebih banyak master dalam periode kekuatan gelap di rumah Markis, dan banyak dari mereka berada di Puncak Kekuatan Gelap. Bab 920. Selain itu, Tuan Ho memiliki teman dekat Mu Changkong, yang juga seorang master di tingkat master. Yang Tianjun telah melihat master, jadi dia tidak mengambil master gelap di matanya. Yang Tianjun, di depan orang dewasa, kamu sebaiknya memberiku rasa hormat. Wei Lei melotot marah dan berkata dengan dingin. Yang Tianjun tidak memperhatikan niat Wei Lei. Dia menyesap cerutu lagi, menatap Ye Lingtian, dan berkata, katakan padaku, mengapa kamu di sini untuk menyusahkan tuan muda ini? Yang Tianjun dapat dilihat bahwa Ye Lingtian dan Wei Lei sama-sama menghormati Ye Lingtian sepenuhnya. Jadi dia tidak menganggap serius Wei Lei sama sekali. Dan dia langsung mengabaikan Kapten Harimau peringkat kelima yang bermartabat. Terlebih lagi, ketika dia mengatakan ini, dengan nada acuh tak acuh, dia bahkan tidak menatap mata Ye Lingtian. Wei Lei ingin mengambil tindakan. Tetapi Ye Lingtian menggelengkan kepalanya padanya. Yang Tianjun, kamu menduduki tempat veteran Yu Dehai. Apakah kamu tahu kejahatannya? Ye Lingtian bertanya dengan dingin. Nada seperti penilaian itu membuat Yang Tianjun sangat tidak senang. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Banyak pria di sekitar juga berteriak dengan keras. Kamu bocah, hal macam apa kamu? Kamu berani berbicara dengan tuan muda yang seperti ini? Apakah kamu masih bangun? Apakah kamu menganggap dirimu seorang hakim? Beri aku 2 bola mata. Polandia naik sedikit. Duduk di depanmu adalah keponakan Ho Zongyong. Jika kamu berani sombong di sini, kamu sedang mencari kematian. Di Yuncheng, selain Tuan Ho, tidak ada yang bisa menyembuhkan dosa tuan muda yang duduk di menara Feng Yue, dan properti yang tak terhitung jumlahnya di pusat kota adalah miliknya. Berapa kuota penempatan untuk seorang prajurit Vet? Eran, bagaimana tuan muda yang bisa melihatnya? Anda memuntahkan darah. Anak-anak nakal ini, biasanya hanya Yang Tianjun yang menjadi pemimpin, tetapi sekarang mereka sangat tidak senang ketika melihat seseorang menanyai tuan muda yang secara langsung, dan saat ini, selama Anda berbicara dan membantu, Anda dapat meningkatkan niat baik yang Sao terhadapnya, dan itu juga dapat dianggap sebagai investasi tanpa biaya. Apapun, veteran apa Yu Dehai, pria ini aku sama sekali tidak mengenalnya. Yang Tianjun menggelengkan kepalanya, penampilannya tidak palsu selama bertahun-tahun, mengandalkan dirinya sendiri sebagai keponakan dari Ho Zongyong. Yang Tianjun telah menganiaya begitu banyak orang sehingga dia bahkan melupakannya. Oke, karena kamu tidak dapat mengingatnya, maka aku akan memberimu petunjuk. Kepala Biro Konstruksi Kota Yuncheng, Sun Dazuang, Ye Lingtian menatap langsung ke mata Yang Tianjun dan berkata dengan dingin. Mendengar ini, Yang Tianjun masih linglung. Dia tidak bisa mengingat siapa Sun Dazuang. Adik laki-laki yang berdiri di sampingnya masih memiliki beberapa kesan nama Sun Dazuang. Jadi dia segera mencondongkan tubuh ke telinga Yang Tianjun dan mengingatkannya dengan suara rendah. Tuan muda Yang, Sun Dazuang ini awalnya hanya rumah tangga pembongkaran. Sekitar 10 tahun yang lalu, dia
Menghabiskan 5 juta, saya membeli posisi kepala bagian dari Anda, pada saat itu ditangani oleh bawahan. Jadi Anda tidak pernah bertemu Sun Dazuang sendiri. Setelah pengenalan adik laki-laki ini, mata Yang Tianjun berbinar. Oh, akhirnya saya mendapat beberapa kesan. Yang Tianjun sepertinya ingat, dan mendengus dingin. Saya pikir itu masalah besar, tetapi ternyata karena seorang veteran, jika saya ingat dengan benar, apa yang Yu Dehai miliki, seharusnya apakah itu? Orang cacat tua, mendengar kata ini, wajah Ye Lingtian menjadi dingin, dan kemarahan membara di matanya, seolah-olah dia akan membakar langit dan menghancurkan dunia.